Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini kita mendoakan Yahudi laknat, Yahudi apa-apa. Itu belum kita nyampe dong ya. Kenapa? Yang harus didoakan diri kaum muslimnya, biar ada perubahan, bukan Yahudinya. Bahwa mereka terlaknat betul. Yang dilarang adalah menyebut orang. Ya, misalnya siapa itu? Netanyahu, laknatullah alaih. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau Fir'aun boleh nggak? Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, laknatullah alaih. Boleh nggak? Boleh. Netanyahu nggak boleh. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Hah? Hah? Ada yang bisa jawab? Hitler, laknatullah alaih. Boleh nggak? Boleh. Hitler boleh. Musa Aidit, kenal ya? Musa Aidit kenal ya? Apalagi Aidit, siapa lagi itu? Untung ya? Laknatullah alaih. Boleh nggak? Boleh. Netanyahu nggak boleh. Kenapa? Masih hidup. Kalau minggu depan Netanyahu masuk Islam, mustahil nggak? Nggak mustahil. Walaupun kemungkinan kecil sekali kan nggak mustahil. Orang masih hidup. Kalau sudah mati ya nggak mungkin lah. Gitu. Jadi tidak boleh mengutuk, melaknat orang kafir yang masih hidup. Ya, kan Nabi ditegur. Ketika mengutuk, melaknat suku Ri'lin, suku Za'wah, ditegur oleh Allah. Laisa laka minal amri syai'. Bukan urusanmu ya Muhammad mengutuk dan melaknat karena masih hidup. Yang sudah mati atau yang sudah dicap dalam Al-Quran, iblis walaupun masih hidup, boleh. Setan yang sudah mati jelas, Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab. Gitu ya. Nah, memang yang terpenting adalah kita mendoakan kaum muslimin supaya kaum muslimin kembali kepada akidah yang benar, kembali kepada manhaj yang benar. Adapun mengutuk orang-orang Yahudi secara umum boleh. Yahudi laknatullah alaih, Nasrani laknatullah alaih. Yang tidak boleh orangnya yang masih hidup. Iya boleh, mendoakan hidayah boleh. Karena Rasulullah beberapa kali mendoakan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib dan lain-lain. Ada yang dikabulkan, ada yang tidak. Ada lagi? Jika salat subuh di rumah, apakah boleh salat sunnah qobliyah dulu? Ya boleh sekali. Bahkan sangat disunahkan. Karena qobliyah subuh pahalanya lebih baik dari dunia seisinya. Bahkan walaupun subuhnya kesiangan. Rasul pernah kesiangan sepulang perang, istirahat di kemah bersama pasukan, matahari terbit udah lumayan tinggi, baru bangun. Umar yang pertama kali bangun. Nah, setelah bangun ya tidak buru-buru, beliau menyempatkan qobliyah subuh, kemudian berjamaah salat subuh. Ya. Ya. Assalamualaikum. Saya mau bertanya bagaimana kalau salah transfer Ustaz. Jadi waktu pertama kali saya transfer, kemudian saya cepat cari di kuliahnya subuh, saya pakai sunnah. Kemudian beberapa bulan kemudian saya dapat transfer lagi, tapi sudah beberapa bulan juga nggak konfirmasi bahwa itu salah transfer. Kemudian masih ada sama saya sekarang. Itu bagaimana sih? Artinya uang orang ada di ibu, apa uang ibu ada di orang? Uang orang ada.
pada saat uang saya ada di orang, nah, tapi saya cari kembalikan. Tapi sekarang pada saat uang orang ada di sama saya, dia nggak menghubungi saya. Itu jelas bukan uang ibu, bukan hak ibu, ya harus dikembalikan. Harus dikembalikan. Kita nggak tahu. Hah? Kita nggak tahu. Oh, yang transfer siapa nggak tahu? Nggak tahu. Kan ada nomor rekeningnya. Balikin ke nomor rekening itu. Kan biasanya ada. Apalagi kalau satu bank kan ada nomor rekening pengirim. Balikin aja. Kalau nggak tahu, mungkin bisa diumumkan lewat grup atau apa. Artinya itu masalah teknis, gimana caranya supaya uang itu kembali ke pemiliknya. Caranya apa terserah. Ya. Apakah boleh Asmaul Husna dibaca waktu sujud? Boleh, yang ada contoh dari Nabi. Subhana rabbiyal a'la, al-a'la Asmaul Husna bukan? Iya. Subhana rabbiyal azim, ya. Jadi yang ada contohnya boleh. Yang nggak ada contohnya ya nggak boleh. Lagi sujud Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Ya nggak boleh, nggak ada contohnya dari Nabi kan? Intinya ketika ruku, ketika sujud, ketika atahiyat dan seterusnya harus mencontoh Rasul dan para sahabat. Apa yang beliau lakukan kita lakukan, apa yang beliau tidak lakukan ya jangan. Hukum jabat tangan lain jenis bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih melakukan. Agak boleh. Antara laki dan perempuan tidak boleh bersentuhan dengan sengaja. Kecuali mahram. Adik dengan kakak, orang tua dengan anak, cucu, cicit dan seterusnya, keponakan dengan bibi atau paman. Di luar mahram tidak boleh. Dan mahram ini termasuk susuan. Ibu waktu menyusui, ada anak tetangga ikut menyusu ibu karena ibunya meninggal atau apalah ya. Nah, menyusunya sudah di atas 5 kali kenyang. 5 kali kenyang. Maka dia menjadi anak ibu. Ya. Maka dia dengan anak ibu yang perempuan boleh boncengan, boleh melihat rambutnya, lehernya. Ya seperti kakak beradik aja. Dengan ibu pun begitu. Dengan suami ibu begitu. Dengan saudara-saudara ibu begitu. Dengan saudara-saudara suami ibu begitu, seperti paman dan bibi. Dengan orang tua ibu begitu, seperti kakek nenek. Dengan orang tua suami ibu sama seperti kakek nenek. Pokoknya persis seperti anak ibu. Dengan dalil sabda Nabi, yahrumu minar radha'a ma yahrumu minan nasab. Sepersusuan itu akan menjadi mahram persis seperti nasab. Apa hukum bai'at? Bid'ah. Bid'ah. Kecuali membaiat pemimpin kita yang sah. Seperti presiden kita, raja kita. Dan itu pun tidak dengan formalitas. Cukup dengan siap taat. Karena beliau sekarang sudah jadi presiden, saya siap mentaati perintah beliau, mau berat, mau ringan, mau nggak masuk akal, yang penting perintahnya tidak dosa. Itu istilah baiat yang sesungguhnya. Adapun baiat kepada guru, baiat kepada tokoh, baiat kepada ulama, nggak ada.
Itu bid'ah. Itu bid'ahnya orang-orang tarekat sufiyah. Baiat-baiat seperti itu. Ya. Itu khusus Nabi. Nabi ya. Banyak wanita waktu itu membaiat Nabi, berjanji setia bahwa tidak akan berbuat zina, tidak akan membuka aurat, akan selalu sholat dan seterusnya. Tetapi setelah Nabi wafat, tidak ada satupun orang yang membaiat Abu Bakar atau Umar atau Utsman atau Ali. Kami membaiat Anda bahwa kami akan selalu sholat, akan selalu saum, tidak akan berbuat maksiat. Enggak ada. Berarti baiat-baiat ketaatan itu khusus di hadapan Nabi SAW. Bagaimana cara mendamaikan orang tua yang sedang berseteru? Tentang cara, Islam tidak mengajarkan. Bebas-bebas saja. Gimana caranya supaya ayah ibu kita berhenti berseteru? Caranya bebas. Boleh mikir sendiri. Karena ini bukan ibadah mahdhah. Kalau ibadah mahdhah tidak boleh mikir sendiri. Caranya harus mencontoh Rasul dan para sahabat. Karena ini bukan ibadah mahdhah seperti kita cari nafkah, nikah, bersedekah, berbakti kepada orang tua. Ini kan ibadah-ibadah ghairu mahdhah. Maka caranya boleh ngarang. Termasuk dalam hal ini. Bolehkah membeli barang tiruan? Ada unsur kebohongan apa tidak? Kalau ada ya nggak boleh. Mereknya Adidas, padahal bikinan Lewiliang misalnya, ya nggak boleh. Ya, kecuali mereknya Adidas, nah, ya kan beda, walaupun satu huruf, ya kan? Ketika imam sholat batal waktu sujud atau duduk antara dua sujud, bagaimana cara menggantikannya? Imam langsung batal, yang belakangnya langkah yang ngesot, ya. Nah, kalau bisa, ya mungkin ada yang ahli silat gitu, bisa ahli kungfu misalnya. Ya silakan. Tapi kalau nggak bisa, ya sudah, beri isyarat. Misalnya saya yang jadi makmum di belakang imam kok batal, dia berdiri ke tempat wudhu, saya langsung mengucapkan Allahu Akbar. Tentu para makmum mendengar suara saya Allahu Akbar, ya berdiri. Nah, sambil saya berdiri itu, atau setelah saya berdiri, saya maju ke depan. Kalau suami istri bercerai, sebaiknya anak-anak yang masih kecil ikut siapa? Bagaimana kebutuhan? Ketika masih menyusu, ya tentu jangan dipisahkan dari ibunya. Ini masalah teknis. Ketika sudah bisa memilih, ya bisalah memilih siapa. Gitu ya. Ketika ibunya ahli maksiat, ayahnya ahli taat, usahakan ikut ayahnya. Sebaliknya, ketika ayahnya ahli maksiat, jarang sholat, malah pemabuk, ibunya taat, lebih baik ikut ibunya. Apakah ayah masih wajib menafkahi anak-anaknya ketika bercerai dari ibunya? Wajib apa enggak? Ya wajib. Yang cerai itu antara suami dan istri. Ayah dengan anak enggak akan bercerai selama-lamanya. Maka nafkahnya masih tanggung jawab ayah, bukan ibu. Bukan pula ayah sambungnya, ayah tirinya. Ya? Kan bukan anak dia. Itu anak-anak suami pertama. Gitu. Maka dalam syariat Islam, jangan takut nikah dengan janda punya anak banyak. Karena kan masih tanggung jawab suami pertama.
Kalau suaminya masih hidup ya. Kalau masa idah lebih baik ikut negara atau syariat. Bukan cuma masa idah. Ya nikah, ya rujuk, ya talak, ya semuanya ikut syariat. Kalau negara sesuai dengan syariat, syariat memberikan hak kepada negara seperti mengumumkan 1 Ramadan, 1 Syawal, mengumumkan kapan perang, kapan damai, ya iya. Tapi dalam hal ini masa idah sudah dinyatakan oleh Al-Quran dan Sunnah 3 kali haid. Semenjak jatuh talak, aku talak engkau, tanggal berapa, bulan apa, atau 4 bulan 10 hari kalau suaminya meninggal tanggal 2 Ramadan, ya dihitung situ 4 bulan 10 hari, atau sampai melahirkan anak kalau wanita ini sedang hamil, ya habis masa idahnya. Satu lagi, karena ada 4, 3 bulan kalau sudah tidak haid. Kalau sudah tidak haid kan nggak mungkin 3 kali haid, 3 kali suci, orang nggak pernah haid. Maka 3 bulan. Berarti ada 4 macam masa idah. Wallahu a'lam. Ya. Silakan. Apakah ponakan suami yang udah dewasa itu mahram? Kita boleh nggak bersalaman dengan? Enggak. Yang saudara suami yang jadi mahram ibu itu cuman ke atas dan ke bawah. Orang tua suami, ya, berarti orang tua suami berarti apa? Mertua, ya. Dan ke bawah siapa? Anak-anak suami. Iya, anak suami mahram ibu. Yang bukan anak ibu. Iya, ibu nikah dengan suami itu duda, punya anak 5 misalnya, maka kelima-limanya mahramnya ibu, ya. Adapun adik suami, abang suami, keponakan suami, dan seterusnya bukan mahram ibu, ya. Sekali lagi, mahram ibu terhadap suami itu ke atas ke bawah. Orang tua, kakek nenek terus buyut ke atas, atau anak cucu cicit ke bawah. Wallahu a'lam. Gimana kawin bawaan? Tadi kan contohnya bukan dia bawa anaknya, tiri. Kalau yang anak suami kita, keponakan suami langsung. Keponakan suami langsung, iya, bukan mahram ibu. Yang mahram ibu cuman orang tua suami sama apa tadi? Anak-anak suami. Keponakan suami bukan mahram. Pamannya suami bukan mahram. Karena di kita itu salah manggil, gitu ya. Udah manggil ibu pasti aja bibi, tante, padahal bukan, ya. Itu bukan keponakan ibu, itu keponakan suami. Kalau dalam bahasa Arab nggak ada begitu. Kita kan mentang-mentang ya, mentang-mentang nikah sama si fulana, si fulan, maka abangnya fulan jadi abang ibu, gitu kan?
Maka kadang kalau ditanya, tante, nggak terima kan? Emang kapan saya kawin sama paman kamu? Gitu ya. Ini pun kan jawaban yang salah. Walaupun nikah dengan pamanmu, tidak otomatis menjadi tantenya, bibinya, ya. Sekali lagi, yang menjadi mahram dari pernikahan itu cuman ke atas dan ke bawah, ya. Karena mahram itu terjadi karena berapa hal? Masih ingat? Pernikahan, nasab, satu lagi? Susuan. Ya. Pernikahan, nasab, susuan. 3 hal itu yang menjadikan mahram. Silakan. Pendapat yang bertentangan dengan dalil. Mau pendapat Imam Syafi'i, mau pendapat Imam Bukhari, bahkan pendapat Abu Bakar, Umar, tolak kalau bertentangan dengan ucapan Nabi. Nabi pernah didatangi oleh seorang laki-laki. Ya Rasul, aku harus ikut perang bersama engkau sebentar lagi. Tapi istriku mau pergi haji. Mau pergi haji. Gimana ini? Jawab Nabi apa? Engkau nggak usah ikut perang, temani istrimu pergi haji. Apakah waktu itu istrinya pergi haji sendirian? Apa berkelompok? Tentu berkelompok. Ya, dan hari itu luar biasa, manusia-manusia taat, laki-laki soleh, insya Allah aman, tidak akan terganggu. Tapi tetap Nabi wajibkan laki-laki tadi untuk menemani istrinya. Berarti pendapat tadi harus ditolak demi taat kepada dalil. Wallahu a'lam. Habis? Silakan. Itu nggak boleh gitu. Ketika dosa, haram, batil. Mau umrah, mau haji, tadi haji ya kan, umrah lebih ringan. Maka jangan ibu pergi haji, jangan ibu umrah, jangan ibu silaturahim lalu membawa dosa. Ya, ajaklah suami atau anak laki-laki yang sudah balik, atau abang, atau ayah, atau adik laki-laki, harus bersama mahram. Mau haji, mau umrah, mau jalan-jalan, yang penting safar. Setiap kali safar harus dengan mahram. Sekedar keluar rumah tidak. Ibu ke pasar Minggu, Tanah Abang, Rawamangun, harus pakai mahram? Tidak, karena itu belum safar. Ya intinya keluar kota lah. Keluar kota lah. Ke Purwakarta barangkali, ke Cikampek, ke Bandung. Ya, Sukabumi, keluar kota insya Allah. Enggak lah. Ya harus bersama mahram. Harus bawa dalil. Mana kata-kata pertama boleh, mana dalil? Kalau itu sabda Nabi, iya. Sekedar pendapat, tinggalkan kalau bertentangan dengan sabda Nabi. Mana dalil haji pertama, umroh pertama boleh tanpa mahram? Mana dalil? Ya, ini dohirnya ini haji pertama nih, istrinya itu Nabi suruh nemenin. Oh, nggak usah temenin karena atau nanya lah. Ya pastilah, ya kalau itu betul pasti Nabi akan nanya, istrimu mau pergi haji itu haji pertama apa kedua apa ketiga? Nabi nggak nanya.
Maka mau pertama, kedua, ketiga, seorang wanita mau haji, mau umrah, harus bersama mahram. Ya, kalau tidak punya mahram, padahal uangnya banyak sekali, kaya meraya, maka tidak wajib, belum mampu. Jangan maksain orang belum mampu. Suami sudah meninggal misalnya, mahram nggak ada, berarti dia tidak wajib. Ya, alhamdulillah kan nggak wajib, ya kan? Berarti kan nggak dosa. Kenapa malah sedih? Orang nggak wajib kan? Anak haji kan bukan senang-senang, capek, lelah, ya. Alhamdulillah tidak wajib. Ya. Gimana? Banyak juga menjalankan sendiri. Itu karena udah tidak ada pendamping, tidak punya saudara, keluarga, ada mahramnya. Suami juga udah nggak ada. Iya, Kak. Jadi udah nggak ada, berarti udah nggak ada. Oh, pertanyaannya? Ya, tidak mudah-mudahan. Kalau masalah sah, insya Allah sah. Kalau dia tawaf, sa'i, tahallul sesuai syariatnya, tapi dia berdosa. Buat apa kita dapat pahala kalau dapat dosa juga? Ya kan, sayang-sayang. Udah capek-capek dosa. Mendingan nggak usah, tahan diri. Gitu ya. Dan sekali lagi, ikuti dalil. Jangan mengikuti pendapat. Kecuali pendapat itu sesuai dengan dalil. Silakan. Pertanyaannya, boleh apa tidak? Tujuannya apa? Lepas dari jam. Terlepas dari keluarga atau teman-teman. Oh, nggak sengaja hilang. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan? Usah. Emang ada syarat tawaf sa'i harus rame-rame? Ya sendiri sah, nggak masalah. Asal ibu tahu caranya, rukunnya, syaratnya, sunah-sunahnya. Oleh karena itu, dari sekarang kalau berniat haji umroh, ibu belajar. Jangan ngandelin ustadznya. Ngapain belajar, ngapalin, udah ikut aja nanti. Jangan. Itu nggak baik seperti itu. Kan kita harus berilmu. Ya. Jadi nanti bisa sendiri. Walaupun tanpa didampingi pendamping ustaz. Habis? Kalau habis, saya pulang ya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.